Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Faikotur Rosidah dari SMPN 3 Peterongan. Saya akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia tentang teks narasi. Sudah tahukah kalian tentang teks narasi? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Bu Faik akan membelajarkan kepada kalian teknik showing untuk menulis teks narasi. Apa itu teknik showing? Mari ikuti Bu Faik ya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan dapat menulis teks narasi dengan baik sesuai dengan struktur, jenis, dan ciri kebahasaannya. Bagaimanakah karya yang baik itu? Paling tidak adalah layak baca ataupun layak cetak. Tahukah kalian apakah teks narasi itu? Narasi adalah suatu bentuk karangan yang mengisahkan peristiwa, bersifat kronologis, terdapat konflik, dan menggambarkan kepada pembaca bagaimana tokoh mengelola peristiwa atau masalah tersebut. Baik, Ibu lanjutkan ya. Narasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu narasi fiksi dan narasi non-fiksi atau fakta. Kali ini kita akan membahas tentang narasi fiksi ya. Apakah unsur-unsur pembangun narasi? Ada tema dan amanat, ada tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur atau plot, dan sudut pandang atau point of view. Selain unsur pembangun narasi atau unsur intrinsik tersebut, dalam pembelajaran kurikulum 13 atau K13, kalian juga mengenal istilah struktur teks narasi. Tahu kan kalian apa itu struktur teks narasi? Oke, betul sekali. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan koda. Nah, untuk kelas 7 ada dua teks narasi, yaitu cerita fantasi dan teks fabel. Ini untuk narasi yang fiksi. Nah, bagaimanakah membuat teks narasi agar menarik? Sebelumnya, apakah kalian memiliki buku karya sendiri seperti gambar yang ada di situ? Nah, itu adalah contoh hasil pembelajaran anak-anak SMPN 3 Peterongan yang dibukukan. Di bagian kiri ada hasil dari pembelajaran teks fantasi, dan di sebelah kanan ada hasil pembelajaran teks cerpen. Kalian juga bisa membukukan karya kalian seperti itu. Menarik bukan? Biar tulisan kalian juga bisa dibaca oleh orang lain. Oke, Bu Faik akan mengajarkan bagaimana membuat cerita narasi yang menarik. Nah, Bu Faik akan memperkenalkan teknik showing. Nah, apakah itu showing? Oke, kalau dalam pengertian langkah-langkah menulis, showing di sini berarti yang pertama nanti langkahnya adalah S, yaitu
survei. Kemudian HO, ho, yaitu hadirkan objek. Kemudian W, wujudkan. I, imajinasikan. N, narasikan. Dan G, gaungkan. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu teknik menulis narasi yang baik yang pernah Ibu praktikkan di sekolah Ibu, dan alhamdulillahnya ini membawa Ibu ke Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional, menjadi finalis. Nah, mudah-mudahan inspirasi ini nanti bisa kalian terapkan di rumah ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, kalian diharapkan melakukan survei. Apakah survei itu? Yang dimasukkan survei di sini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya membaca teks, membaca model teks. Setelah kalian membaca, kalian nanti akan memahami, menelaah, dan menyimpulkan model teks. Misalnya, kalau teks fantasi, seperti apa teks fantasi itu? Dengan membaca beragam contoh teks fantasi, kalian akan memahaminya. Demikian juga dengan teks fabel. Kalian juga akan bisa memahami dari membaca beberapa contoh teks fabel. Nah, dari situ kalian akan paham betul jenis teks, ciri teks, dan struktur teks. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Misalnya tadi ada kalian mempelajari teks fantasi. Kalian sudah membaca beberapa contoh teks fantasi. Maka kalian akan bisa menyimpulkan ciri umumnya. Misalnya saja, oh, teks fantasi itu ajaib, aneh, misterius. Tema ceritanya magic, supernatural, atau futuristik. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Tokohnya unik. Tentu saja bersifat fiktif, karena di sini kita membahas narasi fiktif atau fiksi. Nah, adakah tokoh-tokoh fantasi yang kalian sukai? Ya, mungkin kalian suka Harry Potter. Mungkin kalian suka nonton Star Wars. Ya. Nah, itu adalah contoh tokoh-tokoh dalam teks fantasi. Oh, mungkin juga kalian suka membaca bukunya Terelie. Oh ya. Ya, ada Ali. Nah, itu juga tokoh-tokoh fiktif. Tokoh-tokoh yang ajaib, aneh, misterius. Punya kekuatan supernatural seperti itu ya. Oke, itu setelah kalian melakukan survei, kalian akan paham betul ketika akan membuat teks fantasi. Oh, nanti saya akan membuat teks fantasi misalnya superhero. Nah, boleh-boleh saja ya. Kita lanjutkan. Setelah kalian survei, maka lakukanlah langkah yang kedua. Apakah langkah yang kedua ini? Yaitu hadirkan objek. Ya. Di sini kalian diminta untuk menemukan ide kreatif, ide cerita, objek cerita. Bagaimana caranya? Dimulai dengan objek apa yang akan kamu buat ceritanya, atau temanya apa. Kemudian kalian menentukan kerangka atau frame-nya. Ya. Nah, pada tahapan ini kalian menggali ide cerita dari kegiatan survei yang pertama tadi, dipadukan dengan pengalaman atau pengamatan kalian terhadap lingkungan sekitar. Bisa dari membaca, bisa dari surfing di internet, ya bisa. Jadi idenya bisa dari mana saja. Misalnya kalian di bandara, di stasiun. Nah, mungkin di situ kalian akan menemukan ide-ide kreatif kalian untuk membuat cerita, ya. Oke. Nah, setelah kalian menemukan ide cerita itu, buatlah frame atau kerangkanya.
Gitu. Kita lanjutkan anak-anak ya. Kalau kalian sudah menemukan ide cerita, apa yang harus dilakukan? Nah, wujudkan. Jadi dari ide itu kemudian kalian wujudkan dengan cara bagaimana? Menghidupkan objek. Ya. Nah, di sini kalian akan berlatih membuat kalimat atau paragraf showing. Nah, ini tadi intinya ya. Intinya di sini. Tadi kan Bu Faik menyampaikan showing bisa berarti sebuah langkah, bisa berarti sebuah istilah. Nah, ini di sini. Kita akan belajar membuat showing. Oke, perhatikan dua pernyataan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, yang di sebelah kiri. Di rumah aku sendirian, aku takut sehingga tidak bisa tidur. Ya. Jadi ada kalimat di rumah aku sendirian, aku takut sehingga tidak bisa tidur. Bagaimana menurut kalian? Dia langsung menyampaikan. Nah, perhatikan sekarang pernyataan yang kedua atau paragraf yang kedua. Aku perhatikan seisi rumah. Tidak ada satu orang pun di dalam. Kupikir mereka memang sudah pergi cukup lama. Aku beranjak ke tempat tidur untuk melepas penatku. Kupandangi kegelapan yang ada di seluruh sisi kamar, dan malam itu bulu kuduku tidak bisa berhenti berdiri. Nah, kalian bisa membedakannya, Nana? Apa bedanya antara pernyataan yang pertama dengan yang kedua? Ya. Pernyataan yang pertama tadi disebut telling, mengatakan. Tapi pernyataan yang kedua itulah yang dimaksud dengan showing atau menunjukkan. Bagaimana? Mana yang lebih menarik menurut kalian? Oke. Tentu yang kedua, bukan? Nah, sekarang bagaimana membuat kalimat showing? Caranya, yang pertama, gunakan detail yang spesifik, yang khusus. Ya. Yang kedua, gunakan image sensoris. Image apa image? Iya. Dengan 5 panca indera. Yang ketiga, perlihatkan action yang spesifik. Misalnya, takut. Takut kayak gimana takutnya? Senang. Senang seperti apa? Nah, itulah cara membuat kalimat showing. Kalian harus berlatih memang ya. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Apakah perbedaan telling dan showing? Perhatikan kalimat di sebelah kiri dan di sebelah kanan berikut ini. Oke. Yang pertama, kalimat sebelah kiri. Rosa adalah cewek cantik dengan mata coklat dan rambut hitam. Yang kedua, Rosa adalah gadis yang menyenangkan. Oke. Bagaimana mengubah telling menjadi showing? Coba perhatikan kalimat di sebelah kanan. Mata coklat Rosa berbinar dengan semangat tinggi. Rambut hitamnya berkembang lebat seiring dengan dia berjalan. Nah,
Itu pengembangan dari telling yang nomor 1 tadi. Dari sekedar mengatakan cewek cantik dengan mata coklat dan rambut hitam, tapi dishowingkan menjadi seperti itu. Mata coklat rosa berbinar dengan semangat tinggi, rambut hitamnya berkembang lebat seiring dengan dia berjalan. Bisa kalian bayangkan bagaimana kecantikan rosa? Bagus. Nah, sekarang yang kedua. Rosa adalah gadis yang menyenangkan. Nah, itu sekedar telling. Tapi kalau kalian mengubahnya menjadi misalnya seperti ini. Setiap kali Rosa, bukan mana ya, setiap kali Rosa datang, suasana pasti menjadi lebih ceria. Oh, tanpa harus mengatakan bahwa dia menyenangkan, kalian akan memahami bahwa oh, si Rosa ini anak yang menyenangkan. Nah, sudah bisa bukan? Bagus. Sekarang silakan kalian berlatih membuat telling, kemudian kamu ubah menjadi showing. Bisa kan? Imajinasikan. Nah, setelah kalian berlatih membuat showing, tahap berikutnya adalah hidupkan imajinasi sesuai dengan kerangka atau rancangan tulisan yang akan kalian tulis tadi. Ya. Silakan kalian objeknya diperjelas. Ya. Perjelas dengan imajinasinya melalui pemanfaatan keseluruhan indrawi. Dan silakan kalian tentukan mana bagian-bagian yang perlu di-showingkan. Jadi, tidak semuanya harus kalian showingkan. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang ingin kalian tegaskan. Nah, itulah bagian yang perlu kalian showingkan. Bisa mengimajinasikan? Pasti bisa. Langkah selanjutnya adalah kalian bisa membuat teks narasinya atau draft teks narasinya. Setelah kalian membuat dari awal tadi, ya langkah dari awal tadi, dari survei, ya kemudian menghadirkan objek, kemudian mewujudkan, ya kemudian mengimajinasikan. Langkah berikutnya adalah membuat draft teks narasinya. Ya, di sini kalian mengembangkan tulisan narasi secara utuh dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Ya. Nah, sebelum kalian menyelesaikan sebuah cerita, perlu kalian pahami dulu apakah cerita kalian sudah lengkap. Kelengkapan itu menyangkut apa? Struktur teksnya. Walaupun tidak selalu diawali dengan narasi. Oh, maksud saya tidak selalu diawali dengan orientasi. Kadang-kadang kan supaya cerita itu menarik, orientasinya setelah ada yang disebut first line atau paragraf pembuka yang menarik. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan berikutnya kita bisa berlatih membuat first line yang menarik ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa yang sebelum kalian membuat cerita narasi yang utuh, kalian periksa dulu kelengkapannya. Apakah strukturnya sudah lengkap? Kemudian kepaduannya. Kepaduan menyangkut apa? Iya, betul sekali. Kepaduan menyangkut hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf. Bagus. Dan kesesuaian dengan ide atau tema ceritanya. Makanya tadi Bu Faik menyampaikan perlu adanya hadirkan objek. Jadi apa yang akan kamu ceritakan supaya tidak justru yang ingin kamu sampaikan tidak ada di dalam ceritamu. Nah, itulah fungsi daripada kita membuat kerangka. Ya. Oke. Nah, sebelum selesai, silakan kalian mengecek kembali atau mengedit. Ya.
Jadi sebelum naskah itu menjadi tulisan yang akan dibaca oleh orang lain, sebelum finalisasi, silakan kalian cek kembali edit ya, supaya tulisan kalian layak dibaca oleh orang lain. Yang terakhir, kalau dalam pembelajaran kalian biasanya pada tahap akhir adalah gaungkan. Apa gaungkan di sini? Di sini adalah mempresentasikan hasil karyamu, ya. Kemudian menanggapi hasil karya temanmu dan mendokumentasikannya. Mendokumentasikan di sini artinya bisa file itu atau tulisan itu kamu ketik, kemudian kamu dokumentasikan. Siapa tahu kamu punya banyak cerita-cerita yang lain yang bisa dibukukan menjadi satu karyamu sendiri. Karena sekarang ini sedang disosialisasikan satu siswa satu buku. Kalau tahun kemarin adalah satu guru satu buku, tahun ini satu siswa satu buku. Sanggupkah kalian membuat satu buku? Bisa. Insya Allah bisa. Kita lanjutkan anak-anak. Tadi kalian sudah membuat teks narasi, apakah itu fantasi atau faber, dan juga teks narasi yang lain. Nah, showing ini sangat penting bagi kalian supaya cerita kalian menarik. Ya, kalau menjadi sebuah langkah, mulailah dengan tadi apa? Survei. Kemudian hadirkan objek. Show. S-H-O. W. Wujudkan. Nah, wujudkan inilah yang tahap berlatih membuat kalimat-kalimat showing. Ya. Kemudian W. Showing. I. Imajinasikan. Nah, di sini kalian menentukan mana-mana kerangka kalian yang perlu kalian buat showingnya. Kemudian showing. I. Narasikan. Nah, buat atau susun menjadi sebuah narasi yang utuh. Kemudian gaungkan. Ya. Presentasikan, kemudian tanggapi karya teman, dan juga dokumentasikan karya kalian menjadi sebuah buku. Pasti asik. Suatu ketika nanti itu adalah menjadi sejarah hidup bagi kalian jika kalian punya buku. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kalian akan mengenangnya menjadi sebuah sejarah yang patut untuk diapresiasi. Oke.